Kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memberikan wasiat dari orang-orang yang soleh yang perlu kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap rutinitas kehidupan kita ke depannya untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang-orang di sekitar kita dari berbagai macam bala dan bencana, aib dan juga fitnah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat channel YouTube dari 4R. Ya, mudah-mudahan channel YouTube ini bisa menjadi channel yang menginspirasi buat kita semuanya untuk bisa merubah diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita ke depannya insya Allah, sehingga kita bukan hanya sekedar bertetangga di dunia tapi juga bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di mana saja Anda berada, tentu kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak sholawat dan salam kita kepada Rasul kita yang tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan menuju zaman mahiriyah yang penuh dengan kemuliaan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memberikan wasiat dari orang-orang yang soleh yang perlu kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap rutinitas kehidupan kita ke depannya untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik insya Allah. Para pemirsa sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, saya teringat dengan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana dalam sabdanya disebutkan, ni'matani magnunun fihi katsirun minan nas wa hiya ni'matus siha wal faraq. Ya, ada dua kenikmatan yang senantiasa banyak membuat manusia itu yang lalai, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu yang luang. Kalau kita renungkan ya satu hadis ini, bahwasanya kebanyakan manusia itu lalai dari dua nikmat ini, yakni nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luangnya. Kenapa? Karena mereka ketika diberikan nikmat kesehatan, ketika diberikan nikmat waktu yang luang, mereka pergunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara mereka dari waktu ke waktunya itu seringkali lalai ya dari kehidupan akhiratnya. Mereka disibukkan dengan hal dunianya dan melupakan kehidupan akhiratnya. Jadi sebagai seorang yang berilmu, sebagai seseorang yang memahami konsep agama ini dengan benar, maka hendaknya setiap detik-detik kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, hendaknya kita harus mulai dengan kebaikan-kebaikan yang ada atau dengan niat-niat yang terbaik. Sebagaimana salah satu pesan dari anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad. Ya, dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong berikan aku wasiat. Tolong berikan aku nasihat, wahai ayahku. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala memberikan wasiat tersebut kepada anaknya dengan mengatakan, wahai anakku, perbaikilah niatmu. Karena sesungguhnya di saat kamu memperbaiki niatmu, maka niat itulah yang akan menggiring kamu dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi nasihat yang singkat ini mudah-mudahan bisa menggugah hati kita. Ya. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan dengan baik, kalau kita niatkan dengan lurus, dengan benar, maka niscaya apa yang kita niatkan tersebut pasti akan tercapai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, coba kita perhatikan
salah satu doa yang diucapkan oleh setiap orang-orang yang beriman dikala selesai sholat, ya, kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita minta di sini adalah dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Akan tapi banyak di antara kalangan manusia itu selalu menganggap bahwasanya kebahagiaan di dunia itu adalah segala bentuk sesuatu yang bisa membahagiakan kehidupannya untuk di dunia saja. Ya, mereka menganggap kebahagiaan itu nanti harus punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, punya berbagai macam fasilitas dunia yang mewah. Ya, dia lupa bahwasanya kehidupan dunia yang bisa membahagiakan dia adalah yakni segala sesuatu, benda ataupun apapun itu yang dia miliki yang bisa mendatangkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan di dunia. Ya, jadi kebahagiaan di dunia itu adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian saya akan berikan wasiat yang kedua, yakni wasiat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau pernah diminta oleh seseorang dari negeri Maghrib yang berkata kepadanya, "Wahai Syekhul Islam, berilah aku wasiat." Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan wasiat kepada orang ini dengan mengatakan apa? Ya, jika engkau meminta wasiat kepadaku, maka tak ada wasiat yang lebih besar daripada wasiat Allah pada manusia bagi orang yang mengerti dan mentadabburinya. Dan kepunyaan adalah, ya, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang ada di bumi. Jadi tidak ada wasiat yang paling indah, tidak ada wasiat yang paling berharga, tidak ada wasiat yang paling mulia, melainkan kita berwasiat kepada orang-orang di sekitar kita, yakni wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan takwa itulah yang akan mengeluarkan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Ada juga wasiat yang sangat indah, ya, karena kita berbicara tentang masalah wasiatnya orang-orang yang soleh yang perlu kita jadikan sebagai teladan untuk bisa mendapatkan surga, yakni wasiat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, ketika ada salah seorang datang kepadanya, ya, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, tolong berikan aku wasiat." Maka Umar bin Abdul Aziz memberikan wasiat tersebut kepada seseorang yang bertanya ini dengan mengatakan, ya, "Saudaraku, ya, berhati-hatilah bahwasanya engkau termasuk orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh, akan tetapi ternyata engkau tidak mengambil manfaat, engkau tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang soleh tersebut." Ya. Jadi wasiat ini singkat, tapi memiliki makna yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Banyak orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh, tapi hanya sekedar berteman, tanpa mengambil manfaat, tanpa mengambil ilmu, tanpa mengambil pelajaran dari orang yang soleh tersebut. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai teladan yang indah dan bisa menjadikan orang-orang yang terbaik itu sebagai teladan buat kita ke depannya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja Anda berada, wasiat yang kedua yakni jangan sampai kita menghujat orang-orang yang melakukan dosa. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang melakukan dosa, akan tapi ternyata kita sendiri juga seringkali jatuh dalam dosa tersebut. Ya, dikala kita sendiri kita buka handphone, kita lihat, ya, segala sesuatu yang Allah haramkan, akan tapi karena kita merasa bahwasanya kita tidak dilihat oleh siapapun sehingga kita melakukan dosa tersebut. Ya, jadi jangan sampai Anda mencela orang yang berbuat dosa sementara Anda sendiri masih sering melakukan dosa. Ya. Maka hendaknya sikap yang bijak yang harus kita ambil adalah bagaimana kita bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya agar kita bisa istiqomah di atas jalan yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam sebuah bait doa, ya, yakni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hatiku dalam keburukan setelah engkau berikan aku petunjuk. Ya, jadi ini yang kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya.
Jadi para jamaah sekalian, para pemirsa di mana saja Anda berada. Nah, itu wasiat yang kedua. Adapun wasiat yang ketiga, ya, dari Imam bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yakni jangan sampai kita sering kali melaknat syaitan. Oh, ini gara-gara syaitan. Ini gara-gara syaitan. Ya, selalu gara-gara syaitan. Akan tetapi di saat kita menyadari bahwasanya itu gara-gara syaitan, tapi kita tetap mengikutinya. Kita selalu mengikuti bujuk rayu syaitan tanpa kita sadari. Ya. Padahal dalam kehidupan kita jemaah sekalian, para pemirsa di mana saja Anda berada, dalam kehidupan kita, di saat kita ingin melakukan kebaikan ataupun keburukan, selalu ada yang membisik kita, jangan lakukan, lakukan. Jangan lakukan, lakukan. Kalau sekiranya dia menyuruh kita pada kebaikan, maka itu adalah malaikat yang menyuruh kita untuk melakukannya. Tapi kalau dia menyuruh kita dalam keburukan, maka itulah syaitan. Maka Anda mengikuti yang mana? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Kita juga bukan syaitan yang senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kita adalah manusia yang kadang seringkali melakukan kesalahan dan juga bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah untuk bertobat, teruslah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan untuk keluarga Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jadilah teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar Anda. Semoga itu bisa membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama untuk merasakan nikmatnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di surganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi jangan lupa untuk terus nonton YouTube ini, yakni nama YouTube-nya ya 4R. Ya, silahkan dinonton. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya, bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarga-keluarga kita, untuk para pemuda-pemuda yang ingin hijrah, ya, sehingga kita sama-sama merasakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.